Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan materi tentang konsep dasar integral. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Pietro Laubani, NIM 4152 4010 137, Prodi Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Zain Ramadan, NIM 4152 40 100 88, Prodi Teknik Informatika. Saya Fakir Ramansyah, NIM 415240 10 114, Prodi Teknik Informatika. Cekidot. Konsep dasar integral. Integral trigonometri. A. Konsep integral trigonometri. Integral trigonometri adalah integral yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin X, cos X, tan X, dan sebagainya. Integral ini penting dalam banyak aplikasi, terutama dalam fisika, teknik, dan geometri. Untuk menyelesaikan integral trigonometri, kita sering menggunakan yang pertama ada rumus integral dasar, yang kedua ada identitas trigonometri, yang ketiga ada metode substitusi atau integral parsial. Rumus dasar integral trigonometri. Yang pertama ada sin X dx sama dengan min cos X plus C. Yang kedua ada cos X dx sama dengan sin X plus C. Yang ketiga ada secant kuadrat X dx sama dengan tan X plus C. Yang keempat ada secant X tan X dx sama dengan secant X plus C. Yang kelima ada secant C X cos X dx sama dengan min secant C X plus C. Contoh perhitungan integral trigonometri. Contoh yang pertama, hitung sin X dx dari rumus dasar, yaitu turunan dari sin X dx sama dengan min cos X plus C. Ada contoh yang kedua, hitung sek kuadrat X dx. Penyelesaian dari rumus dasar menjadi turunan dari sek kuadrat X dx sama dengan tan X plus C. Contoh yang ketiga, hitung sin kuadrat X dx. Penyelesaian ada gunakan identitas sin kuadrat X sama dengan 1/2 1 min cos 2X. Menjadi sin kuadrat X dx sama dengan 1/2 1 min cos 2X dx, lalu diintegralkan menjadi sin kuadrat X dx sama dengan 1/2 X min sin 2X/2 plus C. Dan contoh yang keempat ada hitung cos pangkat 3 X dx. Ada penyelesaian, yaitu gunakan substitusi U sama dengan sin X sehingga du cos X diintegralkan menjadi cos pangkat 3 X dx sama dengan 1 min U kuadrat du sama dengan U min U pangkat 3/3 plus C. Lalu disubstitusi kembali menjadi U sama dengan sin X cos pangkat 3 X dx sama dengan sin X min sin pangkat 3 X/3 plus C. Saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama ada dua konsep. Yang pertama tuh ada contoh soalnya integral 5 sin X min 2 cos X dx sama dengan, saya akan langsung menjawab contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama tuh saya akan jawab. Yang pertama ada 5 sin X min 2 cos X dx sama dengan integral 5 sin X min integral 2 cos X. Nah, di sini tuh integralnya itu 5-nya itu nggak boleh di dalam,
harus di luar, jadi di luar integral. Nah, jadi 5 integral sin X min, nah sama nih 2 juga. Ini nggak boleh di dalam, harusnya di luar. Jadi 2 integral cos X. Nah, di sini tuh kan masih ada sinnya ya kan, sin X. Nah, sin X itu diganti sama cos X. Nih, min cos X. Nah, jadi 5 integral min cos X min 2 sin itu dapat dari mana? Ini turunannya dari cos X. Cos X itu turunannya ada sin X. Berarti sin X itu plus C. Nah, di sini tuh kita yang terakhir min 5 cos X min 2 sin X plus C. Jadi ini dapat dari mana? Minnya itu dari cos X. Jadi minnya itu dikedepanin. Jadi gitu. Min 5 cos X min 2 sin X plus C. Terus contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua tuh 4 secant kuadrat X plus 3 sin X dx sama dengan, saya akan menjawab soal yang kedua. Nah, di sini tuh 4 secant kuadrat X ditambah 3 sin X dx sama dengan, nah di sini juga nih secant turunannya itu apa? Turunannya itu tan ya. Secant kuadrat X dx turunannya tan. Jadi dimasukin aja, jadi 4 tan X min 3. Nah, ini kok sini tuh turunannya apa? Bisa jadi cos. Nah, turunan itu jadi cos. Berarti di sini min cos ya. Kita taruh di sini min. Yang tadinya ditambah berarti jadi dikurang. Jadi plus ketemu min itu apa? Jadi min ya. Berarti kita taruh di sini min 3x min 3 cos X plus C. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal dari konsep pertama. Di sini ada nomor 3, 5 cos X min 3 sin X dx. Di sini 5 cos X min 3 sin X dx, 5 cos X turunannya menjadi 5 sin X, dan min 3 sin X turunannya menjadi plus 3 cos X plus C. Kenapa menjadi plus? Karena turunan min 3 sin X menjadi min 3 cos X, min ketemu min menjadi plus, dan yang nomor 4 di sini ada sin 5x dx. Di sini sin 5x dx kita buat permisalan dari 5x sama dengan u, 5 dx menjadi du. Di sini du sama dengan du per 5 sama dengan 1/5 du. Lalu sin 5 dx 5x dx sama dengan menjadi permisalannya sin u 1/5 du. Lalu diturunkan menjadi min cos u 1/5 du. Lalu buat lagi ke permisalan yang awal, jadi min 1/5 cos 5x plus C. Kenapa jadi min? Karena yang min cosnya dan 1/5-nya dipindah menjadi ke depan. 2. Menghitung integral volume benda berputar. A. Konsep integral volume benda berputar. Integral volume benda berputar adalah metode matematis untuk menghitung volume 3 dimensi yang dihasilkan ketika sebuah kurva atau area diputar mengelilingi suatu sumbu X atau Y. Volume benda berputar dihitung menggunakan integral.
menggunakan dua metode. Yang pertama, metode cakram atau this method. Metode cakram adalah teknik integral untuk menghitung volume benda yang dihasilkan dari rotasi sebuah kurva di sekitar sumbu X atau Y. Prinsip dasarnya adalah membagi volume menjadi sejumlah cakram yang memiliki ketebalan tak hingga kecil. Kalau diibaratkan, jika kurva Y sama dengan Fx diputar terhadap sumbu X. Di sini ada V sama dengan P dengan batas atas B dan batas bawah A. Fx kuadrat dx. Nah, yang kedua, metode cincin atau washer method. Metode cincin adalah teknik integral untuk menghitung volume benda yang dihasilkan dari rotasi area di antara dua kurva di sekitar sumbu X atau Y. Berbeda dengan metode cakram yang menggunakan satu kurva, metode cincin melibatkan dua kurva yang berbeda. Diibaratkan, jika kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx diputar terhadap sumbu X. Di sini ada V sama dengan I batas atas B dan batas bawah A. Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Yang B, contoh perhitungan integral volume benda berputar. Yang pertama ada contoh kurva Y sama dengan akar X, X elemen 0,4 diputar terhadap sumbu X menggunakan penyelesaian metode cakram. Nah, di sini ada V sama dengan I dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. X kuadrat pangkat 2 X kuadrat dx sama dengan P. Batas atas 4 dan batas bawah 0. X dx. Lalu kita hitung integralnya dengan batas atas 4, X dx sama dengan X kuadrat per 2 sama dengan 16 per 2 dikurang 0. 0 itu dari dx sama dengan 8. Lalu kita lanjut contoh yang kedua, menggunakan kurva X, Y sama dengan X kuadrat, X 0,1 diputar terhadap sumbu X. Di sini menggunakan penyelesaian metode cakram. Nah, di sini ada V sama dengan P dengan batas atas 1, X kuadrat pangkat 2, dx sama dengan P dengan batas atas 1, X pangkat 4, dx. Batas atas 1, X pangkat 4, dx sama dengan X pangkat 5 per 5 sama dengan 1 per 5. Jadi dijumlahin nilai N yaitu 1. Lanjut kita ngitung volume. V sama dengan P dikali 1 per 5 sama dengan P per 5. Lanjut contoh yang ketiga, menggunakan kurva Y sama dengan X plus 1. Y sama dengan X, X 0,2 diputar terhadap sumbu X. Penyelesaian menggunakan metode cincin. Di sini ada V sama dengan P dengan batas atas 2, X plus 1 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dx. V sama dengan P batas atas 1 X kuadrat plus 2X tambah 1 dikurang 1 dx. Atau sama dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, X kuadrat plus 2X dx. Karena 1 dikurang 1 itu habis 0. Lalu kita lanjut hitung integralnya. Dengan batas atas 2. X kuadrat plus 2X dx. Di sini langsung dimasukkan aja batas atasnya X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 2 sama dengan 8 per 3 plus 4 sama dengan 20 per 3. Kenapa 8 per 3? Karena di sini 2 pangkat 3. Kita lanjut volume, menghitung volume. V sama dengan P kali 20 per 3 sama dengan 20 Pi per 3. Jadi tinggal dikali aja. Yang keempat lanjut contoh kurva X. Akar Y sama dengan 0,1 diputar terhadap sumbu Y menggunakan penyelesaian metode cakram. V sama dengan Pi batas atas 1.
akar Y kuadrat DY sama dengan Pi batas atas 1 Y DY. Kita hitung integral 1 Y DY sama dengan Y kuadrat per 2 sama dengan 1 per 2. Karena di sini batas atasnya 1, jadi Y-nya diganti 1. Lalu kita lanjut hitung volume V sama dengan Pi kali 1 per 2. Hasilnya Pi sama dengan 2. Oke, di sini kita akan membahas latihan soal nomor 1 di bagian atas. Ini menghitung volume dari grafik. Nah, ini nomor 1, hitunglah volume yang terbentuk pada grafik di atas bagian kuadran 1. Di kuadran 1 tuh di sini nih. Yang dibatasi kurva 4 min X kuadrat. Kita langsung masuk ke jawabannya. Di sini masukin batas kurvanya 4 min X kuadrat. Lalu kita masukin ke rumus mencari volume. V sama dengan Pi, batas atasnya 2, dan batas bawahnya 0, 4 min X kuadrat pangkat 2. V, Pi, langsung dimasukin 16 kurang 8X kuadrat plus X pangkat 4 DX. Ini dari mana? Dari 4 pangkat 2 itu 16, 4 kali 2 itu 8X kuadrat. Dan ini X pangkat 4 itu X kali ini. Jadi dapat, lanjut ke bawah, dapat hasilnya 16X min 8 per 3X pangkat 3 tambah 1 per 5 X pangkat 5. Lalu kita masukin batas bawahnya langsung. Jadi 2 itu dimasukin ke X. Jadi 16 kali 2 dikurang 8 per 3, 2 pangkat 3 ditambah 1 per 5, 2 pangkat 5. Dapat hasilnya segini, 32 kurang 4 per 3 ditambah 32 per 5. Hasilnya segini, kita jumlahkan dan penyebutnya kita samakan, dapat 256 per 15. Jadi 256 per 15 Pi, itu hasilnya. Lanjut nomor 2 dari grafik, hitunglah volume yang terbentuk pada grafik di atas yang dibatasi kurva Y1 itu X2 dan Y2 itu 2X. Cara mencari batas atasnya itu dari sini. Y1 sama dengan X2, Y2 sama dengan 2X. Y1 sama dengan Y2, X pangkat 2 sama dengan 2X. X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 0. X sama dengan X tutup kurung X kurang 2. Jadi dapatnya hasilnya 2, X-nya itu 2, terus X-nya itu 0, jadi ada 2. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Lanjut, rumus mencari volume. Pi Y kuadrat pangkat 2 dikurang Y1 kuadrat DX. Pi sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 DX. Pi sama dengan 4X kuadrat dikurang X pangkat 4, itu hasilnya dari sini. 2X kali 2X itu 4X, X pangkat 4 itu dari sini nih. Lanjut ke bawah, dapat hasilnya 4 per 3 X pangkat 3 dikurang 1 per 5 X pangkat 5. Kita lanjut ke sini. Ini kita masukin aja batas bawahnya itu 2. Jadi kita langsung masukin 4 per 3, 2 pangkat 3 dikurang 1 per 5, 2 pangkat 5. Dapat hasilnya segini, 32 per 3 dikurang 32 per 5. Kita jumlahkan penyebutnya, lalu kita jumlahkan juga atasnya. Dapat hasil Pi sama dengan 64 per 15. Lanjut nomor 3, ini ada grafik. Hitunglah volume yang terbentuk pada grafik tersebut yang memiliki batas kurva X pangkat 2 ditambah 1. Jadi batas kurvanya ini X pangkat 2 tambah 1, kita masukkan rumusnya Pi X kuadrat tambah 1 kuadrat DX. Terus kita sederhanakan lagi menjadi X pangkat 4, 2X pangkat 2 tambah 1 dari sini, X pangkat 4, X pangkat 2 kali X pangkat 2, 2X ini dari sini, terus tambah 1. Lanjut ke bawah, hasilnya itu 1 per 5 X pangkat 5 tambah 2 per 3 X pangkat 3 plus X. Itu dari integral turunan ini, dari sini. Jadi 4 ini ditambah 1, jadi X pangkat 5. Di sini 1 per 5, 4 tambah 1 soalnya. Ditambah 2 per 3, sama kayak sebelumnya. X pangkat 3 ditambah X. Lanjut, Pi sama dengan 1 per 5, 2 pangkat 5 ditambah 2 per 3, 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurang 0. Dapat hasilnya segini. Oh ya, ini dimasukkan nilai batas atasnya dulu, 2. Jadi 2 dimasukkan semua, baru dijumlahkan. 2 pangkat 5 itu 32.
2 pangkat 3 itu 16, dan ini plus 2. Dapat hasilnya segini, kita jumlahkan, menyebutnya 206 per 15, atau bisa dikecilkan menjadi 13 11 per 15 pi. Nomor 4, hitunglah jumlah volume benda berputar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan 1, sumbu Y, garis Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360. Ini grafiknya, dapatnya Y sama dengan 1, V, kita masukkan rumus mencari volume, batas atasnya 2, Pi kali Y kali dx. Pi-nya pindah ke depan, 1 per 2 itu dari sini, Y-nya itu kan 1 pangkat 1, jadi 1 per 2, 1 tambah 1, dan pangkat ini jadi 2 karena tambah 1, sama dengan 0, kurang 0. Kita masukkan segini, terus batas atasnya kita masukkan juga, 1 per 2, 2, X pangkat 2 dikurang 0, dapatlah hasilnya 4 per 2, kita sederhanakan lagi karena bisa dibagi 2, jadi hasilnya 2 pi. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.